Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi di tengah laut pas badai? Ombaknya tinggi, goyangannya kenceng, dan kita butuh banget sesuatu buat pegangan. Sesuatu yang kokoh, yang nggak bakal goyah. Nah, itulah yang akan kita bedah bareng hari ini, pengharapan. Tapi bukan sembarang harapan ya, ini adalah sebuah jangkar yang kuat buat jiwa kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedain apa itu pengharapan sejati yang bukan sekedar angan-angan. Terus, kita dalami kenapa ini penting banget buat hidup kita. Kita juga perlu tahu nih, apa sih bahayanya kalau pengharapan itu mulai hilang. Dan yang paling penting, di akhir nanti kita akan punya 6 cara praktis buat membangunnya lagi. Siap? Yuk kita mulai. Baik, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan kata pengharapan? Karena definisi yang akan kita pakai ini mungkin banget beda dari yang biasa kita dengar atau ucapkan sehari-hari. Nah, disinilah letak perbedaannya yang keren banget. Dalam bahasa Yunani Alkitab, kata untuk pengharapan itu elpis. Kalau kita sering bilang, semoga ya, dengan nada yang agak pasrah, elpis itu justru sebaliknya. Ini bukan angan-angan, ini adalah ekspektasi yang kokoh, sebuah keyakinan yang pasti, karena dasarnya bukan hoki atau kemungkinan, tapi janji Tuhan sendiri. Coba bayangin bedanya. Ada pengharapan yang kayak istana pasir di pinggir pantai. Kelihatannya bagus, tapi gampang banget hancur kena ombak. Kenapa? Karena dibangun di atas hal-hal yang nggak pasti. Kemampuan kita, kondisi ekonomi, janji orang, yang bisa banget mengecewakan. Tapi ada juga pengharapan yang kayak mercusuar di atas batu karang. Kokoh, nggak goyah, karena dasarnya bukan diri kita, tapi karakter Tuhan yang nggak pernah berubah. Jadi, kenapa sih ini semua penting banget? Kenapa kita harus punya pengharapan yang seperti mercusuar itu? Yuk kita lihat gimana pengharapan ini sebenarnya sudah jadi bagian dari desain kita sebagai manusia. Ayat ini luar biasa kan? Ini seolah-olah bilang kalau di dalam diri kita tuh udah terpasang sebuah kompas internal yang selalu nunjuk ke masa depan, ke sesuatu yang lebih besar dari hidup kita sekarang. Ada kerinduan akan makna yang abadi. Dan pengharapan inilah yang jadi bahan bakarnya. Pengharapan ngasih kita arah dan tujuan. Nah, ini dia bukti nyata kekuatan pengharapan. Pengharapan itu ngasih kita alasan buat bertahan melewati masa-masa sulit hari ini. Sama seperti seorang ibu yang rela menahan mual dan sakit demi sukacita menyambut bayinya, atau atlet yang push badannya sampai batas maksimal demi sebuah medali, kita pun bisa bertahan dalam penderitaan kalau mata kita tertuju pada kemuliaan yang menanti di depan. Tapi, gimana kalau jangkar itu rasanya mulai lepas? Apa yang terjadi saat pengharapan kita mulai meredup? Kita perlu banget ngobrolin ini karena konsekuensinya sangat nyata dan bisa sangat berbahaya. Kehilangan pengharapan itu bukan kayak matiin saklar lampu loh. Ini lebih mirip spiral yang menarik kita terus ke bawah. Awalnya mungkin cuma rasa sedih, tapi lama-lama bisa jadi depresi. Lalu muncul kepahitan, marah. Akhirnya kita menjauh dari Tuhan, cari pelarian yang salah, dan ujung-ujungnya bikin keputusan-keputusan yang makin merusak hidup kita. Coba deh kita lihat kisah Nabi Elia. Ini luar biasa banget. Tepat setelah dia mengalami kemenangan rohani terbesar dalam hidupnya, dia malah jatuh ke jurang keputusasaan yang paling dalam. Sampai-sampai dia minta mati. Ini nunjukin apa? Kalau nggak ada seorang pun yang kebal. Saat kita lepas pandangan dari sumber pengharapan kita, bahkan orang yang paling kuat pun bisa jatuh. Dan ini contoh yang paling tragis dari Yudas. Masalah utamanya bukan dosanya sebesar apapun itu. Masalah fatalnya adalah dia kehilangan pengharapan akan adanya pengampunan. Keputusasaan itulah yang akhirnya mendorongnya ke tindakan yang menghancurkan. Ini jadi pengingat yang sangat kuat tentang betapa vitalnya sebuah pengharapan. Oke, setelah melihat betapa berbahayanya kalau kita kehilangan pengharapan, sekarang kita fokus ke solusinya. Kabar baiknya adalah pengharapan itu bisa dibangun kembali. Ini bukan teori doang, tapi ada langkah-langkah praktis yang bisa kita semua mulai lakukan hari ini juga. Ini dia peta jalan kita untuk keluar dari keputusasaan. Kita akan mulai dari pondasinya, kenali sumbernya. Lalu kita akan belajar dari masa lalu dan mengarahkan fokus kita pada Kristus.
Setelah itu, kita akan lihat betapa pentingnya komunitas, kekuatan dari rasa syukur, dan dampak luar biasa dari melayani orang lain. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama dan paling fundamental. Sadari dari mana pengharapan sejati itu datang. Pengharapan itu bukan sesuatu yang kita hasilkan dari diri sendiri. Nggak bisa. Pengharapan itu mengalir dari satu sumber, yaitu Tuhan sendiri. Jadi, kuncinya simpel. Terus dekat sama sumbernya. Makin kita kenal dia, makin kita percaya karakternya, makin deras aliran pengharapan itu masuk ke hidup kita. Ini latihan yang powerful banget, teman-teman. Pengharapan kita buat masa depan itu dibangun di atas bukti kesetiaan Tuhan di masa lalu. Coba deh, mulai bikin catatan kecil di HP atau di buku. Setiap kali Tuhan tolong, setiap doa yang dijawab, setiap kebaikan kecil, tulis. Kumpulan catatan itu akan jadi bank bukti kesetiaan Tuhan yang bisa kita tarik saat kita lagi butuh pengharapan. Nah, ini dia jangkar utamanya, the ultimate anchor. Bukan cuma satu bagian dari kisah Yesus, tapi keseluruhan paketnya. Dari kelahirannya yang nunjukin kasihnya, kematiannya yang menebus kita, kebangkitannya yang buktiin kemenangannya atas maut, sampai janji kedatangannya kembali. Setiap poin ini adalah paku yang menancapkan jangkar pengharapan kita dengan kokoh. Kita tuh nggak didesain buat jadi superhero sendirian. Pengharapan itu tumbuh subur di dalam komunitas. Waktu pengharapan kita lagi tipis, kita bisa pinjem kekuatan dari iman teman-teman kita. Sebaliknya, waktu kita lagi kuat, kita bisa jadi penopang buat mereka yang lagi goyah. Itulah gunanya persekutuan. Rasa syukur itu seperti otot yang perlu dilatih. Dan ini adalah disiplin yang luar biasa. Kenapa? Karena rasa syukur itu memaksa kita buat mengalihkan fokus dari apa yang kita nggak punya ke apa yang kita udah punya. Dari masalah kita ke pemberi berkat kita. Pergeseran perspektif sesederhana ini bisa langsung naikin level pengharapan kita. Coba deh tantangannya. Dan langkah terakhir, ini mungkin agak di luar dugaan ya, yaitu layani orang lain. Saat kita sibuk jadi jawaban doa buat orang lain, kita sering lupa sama masalah kita sendiri. Saat kita jadi sumber pengharapan buat sesama, pengharapan kita sendiri malah jadi penuh lagi. Bahkan ada penelitian loh yang bilang, meluangkan waktu sekitar 2 jam seminggu untuk jadi relawan bisa meningkatkan kesehatan mental secara signifikan. Dengan memberi, kita justru menerima. Oke teman-teman. Jangan biarkan pembahasan kita hari ini cuma jadi informasi yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yuk, kita jadikan ini sebuah transformasi. Coba bawa 2 pertanyaan ini ke dalam kelompok sel atau komunitas kalian. Ngobrolin bareng, saling ingetin. Karena dengan membangun pengharapan bersama-sama, kita semua akan jadi jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan.